kita berdoa. Mari kita berdoa. Kemurahan dan kasih-Mu yang memungkinkan kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Tetapi kami membutuhkan tuntunan Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami. Berbicaralah secara pribadi kepada masing-masing kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu. Beri sikap hati yang benar kepada kami Allah Roh Kudus dan mampukan kami untuk menjalani firman-Mu. Terima kasih, pakailah hamba-Mu, sembunyikan hamba di balik salib kemuliaan-Mu. Ini doa kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka di dalam Yohanes pasal 24. Yohanes 24 ayat Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 24, sorry. Yohanes pasal 5 ayat 24. Kalau saya bilang Yohanes pasal 24 nanti itu cari sampai capek, tidak ada. Karena Yohanes cuma sampai pasal berapa? 21 ya? 24. Kita baca ayat firman Tuhan ini. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Luar biasa. Sebelum saya mulai khotbah ini, saya punya cerita. Lucu, bikin ganas sebenarnya, tapi lucu. Saya persiapan khotbah dan tadi malam selesai persiapan itu jam berapa emang? Jam 11 ke apa ya? Kita doa di keluarga. Saya, Ibu dan Billy, kita baca Alkitab, renungan, dan doa. Jadi bagian firman Tuhan, Alkitab yang saya biasa pakai, saya tetap buka, kemudian catatan khotbah saya taruh di samping. Lagu-lagu yang akan dinyanyikan saya sudah taruh, sudah siapkan. Kemudian kita berdoa, kita membaca kitab, kita membaca firman Tuhan dan berdoa bersama keluarga. Setelah itu saya dan Ibu langsung tidur. Pagi-pagi bangun, saya cari mana saya punya catatan khotbah. Nah sepanjang malam itu tikus dia bikin kacau di kamar. Karena kamar kami itu triplex 2, jadi biasa tikus main-main di tengah-tengah triplex, dan gitu. Sampai tidur terganggu. Jadi pada waktu saya bangun saya cari mana saya punya catatan khotbah ya. Dan tidak dapat catatan khotbahnya. Saya mulai marah, ini tikus, jangan tikus kah, tapi tertuduh utama itu pasti tikus. Karena kita langsung tidur tadi malam, ya tidak. Meja itu kosong tempat, memang Ibu sudah siapkan, saya persiapan untuk menyusun khotbah merenungkan firman Tuhan untuk dikhotbahkan pagi hari ini. Jadi tertuduh utama tikus. Kita mulai cari-cari dan memang di lubang-lubang itu kita temukan tisu, biasanya tisu, bahkan baju-baju juga ada. Tikus semuanya seret, sapu tangan, diseret bawa masuk ke dalam. Nah, cari-cari sampai catatan khotbah tidak ada. 7:30 saya ambil keputusan begini saudara Ibu. Mama nanti Bapak susun khotbah ulang lagi. Saya terlihat jam 7:30. Saya mulai renungkan lagi. Tapi ternyata ada hal-hal baru yang saya temukan yang tidak saya temukan tadi malam dari renungan tadi pagi. Padahal saya pikir, aduh 7:30 ini. Siapa 7:30? Saya lihat jam lagi di atas. Tapi puji Tuhan, akhirnya selesai sudah renungan firman Tuhan ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita kalau hidup itu biasanya kita sering kali dengar istilah untung dan rugi. Benar Pak? Untung dan rugi. Kalau sekarang istilah untung dan buntung. Buntung itu berarti putus. Nah kecenderungan kita atau wajarnya manusia dalam hidup selalu ingin apa? Untung. Ya Pak? Tidak ada yang bilang begini, saya mau usaha ternak babi supaya saya rugi terus. Aduh, stres langsung. Atau saya bilang, saya mau kuliah sampai
S1, S2, S3, itu pasti rugi saya. Tidak ada. Jadi semua kita nalurinya itu untuk untung, menguntungkan. Apakah menguntungkan untuk pribadi atau menguntungkan untuk kelompok. Memang Alkitab sungguh-sungguh menasihati kita untuk tidak mementingkan diri sendiri dan mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi kecenderungan kita untuk untung, ya. Semua orang tidak mau rugi, maunya untung. Tetapi kalau berhubungan dengan iman, percaya kepada Yesus, saya bisa bertanya begini. Kalau kita percaya kepada Yesus, apakah itu untung atau itu rugi? Ya, itu bilang dengan iman, untunglah. Tapi kalau orang dunia bilang begini, untung bagaimana? Kok hari ini harus datang ke gereja, tinggalkan kesibukanmu. Sampai di gereja, dapat marah lagi, dikhotbahin, wah, habis itu minta uang lagi. Persembahan, katanya begitu. Tapi, saudara saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita secara iman mengatakan, kita percaya pada Yesus itu bukan rugi, tapi untung. Sehingga tema khotbah saya pada saat ini adalah, percaya pada Yesus, itulah untungku. Nanti ada lagu yang lagu lama itu ya, nanti kita nyanyi sebentar. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Tanda hidup senang selamanya nanti saya akan jelaskan. Kemudian ada lagu sambungan. Inilah untungku dalam dunia yang gelap, bila Yesus hidup. Bila Yesus tinggal hidup di hatimu. Saya lupa catatan ada nanti, tolong ambil saya selama ini sebentar lagi. Jadi saudara, tema khotbah saya adalah percaya pada Yesus itulah untungku. Jadi kalau kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita tidak rugi, tetapi kita untung. Pertanyaannya, mengapa kita untung? Percaya pada Yesus, mengapa untung? Berdasarkan kesaksian Tuhan Yesus yang tertulis dalam Yohanes 5 ayat 24, ada 3 alasan mengapa percaya pada Yesus itu untung. Nah, saya cerita latar belakang dulu. Jadi pasal 5, Yohanes mengisahkan Yesus dia di dalam ayat 1 dikatakan, pada hari raya ada orang-orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 1, ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betseba. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Nah, jadi Yesus pergi ke kolam Bethesda dan dia menjumpai seseorang yang sudah 38 tahun sakit, menunggu goncangan air untuk dia lompat ke dalam dan sembuh, apapun penyakitnya, itu katanya. Tapi kita mau tanya, orang lumpuh pada waktu goncang, ini orang banyak, kira-kira dia ada kesempatan atau tidak? Kayaknya tidak ada kesempatan yang mustahil. Dia lumpuh toh, orang banyak, siapa duluan dia kena? Pasti yang buta dia sudah duduk di pinggir kolam, makan tidur siang malam, gonceng tiba-tiba, dia langsung lompat duluan. Ya, yang lumpuh kok tidak bisa apa-apa. Yang tuli bisa, dia tidak beruntung. Dan Yesus sudah tahu dan Yesus sembuhkan dia. Tapi cara Yesus sembuhkan, Yesus bilang begini, ini hari Sabat ya, hari Sabat. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, orang Yahudi dilarang untuk kerja atau bawa barang-barang pada waktu Sabat. Dan terjadilah di mana dia bawa tilamnya atau tempat tidurnya, dan orang-orang Yahudi tegur, ini hari Sabat kenapa kau bawa barang itu? Dia bilang, orang yang sembuhkan saya suruh saya bawa barang ini. Dan terjadilah mereka akhirnya ketemu dengan Yesus. Tapi memang orang ini ditanya, siapa orang yang suruh kau bawa barang ini? Saya tidak tahu. Tapi di bait Allah dia ketemu Yesus. Dia keluar dari bait Allah, dia bilang, yang bilang ini Yesus, yang sembuhkan saya ini Yesus. Mereka datang dan dikatakan mencoba menganiaya Yesus, berusaha menganiaya Yesus. Dan kita lihat ayat-ayat selanjutnya, saudara. Dan terjadilah kesaksian dan Yesus bersaksi siapa dirinya. Dan ayat 24 ini adalah salah satu kesaksiannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita percaya kepada Yesus, kita untung.
Mengapa? Karena alasan pertama, kalau kita percaya pada Yesus, kita pasti untung karena kita pasti mempunyai hidup yang kekal. Itu pasti. Saya coba lihat di dalam bahasa asli. Nah, Yohanes ini dia menulis banyak, ya. Dia tulis Injil Yohanes, dia tulis surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Kata-kata tentang hidup di sini luar biasa, saudara. Jadi kita pasti punya hidup yang kekal, artinya kita pasti masuk surga. Ungkapan dia mempunyai hidup yang kekal itu diambil dari istilah Yunani soe. Set, o, dan e. Artinya hidup. Nah, di kitab di Injil Yohanes ini, kata hidup itu ditulis 34 kali. Luar biasa itu. 34 kali. Di dalam pasal 5 yang kita baca tadi, ada 6 kali kata hidup dan hidup yang kekal. Saudara-saudara saya kasih Tuhan. Tetapi pertanyaannya, hidup yang kekal itu pendengarannya apa? Kenapa tidak bilang yang percaya nanti masuk surga, tapi hidup yang kekal? Penekanannya bukan masalah tempat saja. Kalau surga kan tempat, toh? Tetapi hidup yang kekal bukan hanya berbicara tentang tempat, tetapi yang diutamakan adalah kualitas hidup. Persekutuan bersama dengan Allah. Di mana Allah pencipta menjadi Bapa kita. Nah, kalau Allah adalah Bapa kita, rumah Bapa di mana itu? Surga, toh? Jadi kalau di mana Bapa berada, di situ anak berada. Jadi saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penekanan daripada hidup, kata hidup atau ungkapan hidup yang kekal adalah suatu hidup yang berkualitas bersama dengan Allah selama-lamanya sejak sekarang. Jadi kalau ada orang Kristen bilang begini, saya percaya Yesus dan saya pasti masuk surga, hidup kekal. Tetapi hidupnya penuh dengan sungutan dari hari ini. Sungut-sungut, tidak tahu bersyukur. Pokoknya marah dan kasihan jadi orang Kristen. Tapi dia bilang, saya orang Kristen tapi mukanya tegang terus. Dia sungut-sungut terus, kasihan. Padahal ini maksudnya hidup yang kekal adalah persekutuan yang intim antara Bapa dan Anak. Ada persekutuan yang luar biasa. Kalau kita anak Allah, maka sukacita adalah sesuatu yang ada dalam hidup kita. Bersyukur. Selalu bersyukur, bersyukuri. Pada waktu saya satu hari saya pas mau tidur dan saya tidak sengaja pegang saya punya leher. Ini bagian sini saya ada benjolan. Saya coba rapi di sini. Ini tidak ada ini. Ini saya rapi ini. Saya tanya, saya bilang begini kepada Bapak sambil senyum kepada Bapak di surga. Tuhan, ini apa lagi barang ini? Tidak cukupkah sudah tekanan darah tinggi, sudah masalah jantung, seringkali sakit kepala, mata setiap hari gatal, sakit, lutut juga setengah mati, pinggang juga ada masalah. Ini tambah ini lagi kah Bapak? Tapi pasti Engkau akan berikan saya kemampuan. Pasti. Dan saya bersyukur. Ketika lama-lama ini, ya ini masih ada ini, ada tempel apa ini, koyo. Dan kemarin saya pas pegang saya bilang, Ma, sudah mulai kecil benjolannya, tapi kayaknya masih ada ini. Dan saya belajar untuk bersyukur. Apapun saya syukuri saja, karena justru dengan adanya sakit atau gangguan-gangguan kesehatan, justru saya lagi mengingat ini saya ciptaan saja. Sebentar Tuhan panggil atau akan masalah ini. Ya lebih enak dengan Bapak bisa. Coba kalau anak-anak, contoh saja, bukan kita banding-bandingkan. Anak-anak orang tuanya pas-pasan sekali, bahkan kekurangan, dan yang sangat berkecukupan. Kemudian orang tua selalu kirim uang, jadi anak-anak tidak perlu bilang, Bapak, saya mendapat uang dari mana ini? Ya, pasti agak kurang komunikasinya, toh. Tapi coba kalau anak yang pergi kuliah jauh atau ada sekolah dan dia selalu kekurangan. Masih STT, kira-kira apa? Ya, Ma, adakah? Aduh, kau tanya Bapak dulu. Saya juga telepon siapa teman punya ini. Telepon pakai teman punya HP. Bapak, adakah ini bayar SPP ini? Baru telepon hari ini, pagi, malam telepon lagi. Kemudian apa? Besok pagi telepon lagi. Berarti hubungan jadi dekat ke tidak? Tapi bukan berarti yang berkecukupan tidak. Ini singgungan. Anak-anak yang orang tua yang cukup terus. Jangan kau lupa telepon terima kasih, jangan perlu uang bertelepon Pak. Ini 10 ini.
Tenang saja, kalau dia kirim kijang atau apa, dia pakai kijang ke kuda ke, nanti Bapak kirim babi. Jadi artinya supaya kita juga menyadari yang cukup-cukup. Seringkali lah SMS kah, telepon kah. Sekarang tidak ada SMS lagi, bikin rugi-rugi saja. WA, tapi paling tidak video call lah. Halo Pak, bagaimana Pak? Makanya saya sering ganggu ke kita. Nanti kau perlu uang atau Bapak sudah kirim ulang baru bilang terima kasih Bapak. Coba telepon sekali-sekali kan Bapak lagi mengajar kan langsung sabar Bapak lagi mengajar. Tapi senang kan tidak? Senang. Tapi sabar Bapak lagi mengajar padam. Tapi senang kan tidak? Senang. Tapi nah ini yang dimaksud dengan hubungan. Hidup yang kekal bukan hanya berkaitan dengan tempat, tetapi persekutuan dari sekarang. Tentunya sampai selama-lamanya karena Bapak di surga kan. Pasti kita selamat, pasti masuk surga. Nah, mari kita lihat apa tujuan Injil ini dicatat di dalam Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Kasih tunjuk ini. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Ini tujuan Injil Yohanes dicatat. Yohanes 20 ayatnya yang ke 30 dan 31. Sudah ya? Kita baca sama-sama. Tujuannya mulai dari ayat 30. 1, 2, 3. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam nama-Nya. Jadi tujuan Injil Yohanes ini dicatat supaya kita percaya kepada Yesus. Kemudian yang kedua supaya kita memperoleh hidup. Hampir kalau kita membaca di kitab di Injil Yohanes, tidak ada kata surga, tidak ada. Atau ada kan? Mungkin di tulisan Yohanes di Wahyu ada. Tetapi di sini hampir tidak ada. Dan mungkin tidak ada. Saya sudah baca Injil Yohanes ulang-ulang berkali-kali. Tetapi ini lebih dari sebuah surga. Surga adalah satu tempat. Disebut rumah Bapa. Nanti kita mati baru kita ke sana. Tetapi hidup yang kekal adalah ketika kita percaya Yesus. Waktu percaya, di saat itulah kita sapa Allah pencipta langit dan bumi, Bapa di dalam Tuhan Yesus. Dan kalau di dalam Bapa, maka setiap saat kita bisa berkomunikasi dengannya. Setiap saat kita bisa membaca atau kita bisa mendengar suaranya melalui firman Tuhan. Setiap saat kita bisa curhat kepada Bapa kita. Sehingga ketika ada pergumulan, persoalan, tantangan, kita datang kepada Bapak. Bapak, aduh ini mau begini ya. Bapak kayak seandainya, aduh terima kasih Bapak. Aduh ini tidak ada persoalan, saya tidak ada tantangan, macam mana gampang saja. Kasih saya pencobaan Kak. Tapi Bapak, jalan-jalan yang akan kulalui. Mungkin sekarang jalan yang mulus, tapi sebentar jalan yang ada onak duri. Tadi kita lewat jalan baru tadi. Pendek sekali ya. Dari Nenek Persila punya tempat dan putar kemana sini, cepat. Jalan lebih bagus lagi. Jadi yang pertama, mengapa untung? Oleh karena setiap kita yang percaya, kita pasti mempunyai hidup yang kekal. Artinya kita pasti masuk surga. Alasan kedua, kalau percaya Yesus kita pasti untung karena kita pasti tidak turut di hukum. Tidak turut di hukum. Ini ayat ini gamblang. Artinya kita tidak akan masuk neraka. Yang percaya, kita tidak akan masuk neraka. Yang percaya katakan amin. Yang tidak percaya tidak usah katakan amin. Saya tidak biasa begitu, tapi yang percaya katakan amin. Kalau amin, saya pasti percaya. Ya, saudara yang saya kasih Tuhan. Artinya tidak akan masuk neraka. Kok bisa tahu tidak masuk neraka? Sama yang di atas. Kok bisa tahu pasti masuk surga? Sekarang, kok bisa tahu pasti tidak masuk neraka? Kenapa tahu? Karena firman Tuhan katakan. Itulah iman kita. Kita tidak ada istilah mudah-mudahan, semoga. Tidak ada. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13 dikatakan begini, khususnya ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Yang dimaksud dengan tahu ini apa? Istilah yang digunakan tahu di sini artinya
bawa helikopter. Istilah tahu yang digunakan dia ambil dari istilah Yunani oida, supaya kamu sungguh-sungguh tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tetapi juga kamu tidak turut dihukum. Di sini suatu kepastian tidak turut dihukum, tidak akan masuk neraka, tidak akan. Bagi orang yang percaya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu jelas dari ungkapan dan tidak turut dihukum. Tidak turut dihukum pada kematian kekal. Itu kematian kekal itu apa? Mari kita lihat Wahyu 2 ayat 11. Nah, lihat ada berapa sebentar. Wahyu 2 ayat 11. Ini Wahyu juga Tuhan pakai Yohanes untuk tulis. Wahyu 2 ayat 11 dulu kita baca sama-sama ya. Wahyu 2 ayat 11 sudah dapat. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa bertelinga hendaklah terus. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi tidak turut dihukum. Kematian yang kedua itu berarti sesuatu yang membuat menderita. Itu satu. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-20, pas Wahyu 20. Ke-20. Sama-sama. Oh, salah. Bukan 20 ayat 6, pasal 20 ayat 6. 20 ayat 6. Dan 20 ayat 6 sama-sama baca. 1, 2, 3. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja-raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi dikatakan di sini kematian kedua tidak menguasainya. Ayat 14 menjelaskan itu. Ayat 14 pasal 20. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dari penderitaan, jadi kematian kedua adalah sesuatu yang membuat penderitaan. Dan kematian kedua itu adalah lautan api. Kemudian 21 ayat 8. Kita lihat 21 ayat 8. Sudah? 21 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, api. Saudara, ada hukuman karena dosa. Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Nah, maut itu ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak akan lagi dibawa maut. Kita tidak turut dihukum. Kita tidak akan masuk neraka, yaitu penderitaan, nyala api, dan belerang. Di situ menderita selama-lamanya. Itu disebut kematian yang kedua. Jadi mengapa untung percaya Yesus? Karena kita pasti masuk surga yang pertama. Yang kedua, tidak akan masuk neraka. Itu jelas. Yang ketiga, kita masih lihat di dalam Yohanes pasal 20, pasal 5, ayat 24. Yang ketiga, dikatakan apa? Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yang ketiga, kalau kita percaya Yesus, kita pasti untung karena kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu sudah dipertegas. Kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya, posisi kita sudah berubah. Dulu kita di maut. Ketika kita percaya Yesus, kita sudah dipindahkan ke dalam hidup. Nanti kita akan lihat ada satu bagian firman Tuhan. Ungkapan sebab ia sudah pindah, itu artinya sudah terjadi. Pada waktu Bapak Ibu Saudara percaya Yesus secara pribadi, bukan dibaptis ya, percaya Yesus secara pribadi, menyesali dosa-dosa dan percaya secara pribadi, saat itu juga kita yang dulu dikuasai oleh maut, di kerajaan maut, pasti masuk neraka kalau mati, saat itu dipindahkan ke dalam kerajaan anak yang kekasih, ke dalam hidup. Nah, kita lihat bagian-bagian firman Tuhan yang menjelaskan itu. Kolose 1
Kolose 1 ayat 13 dan 14. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Efesus, Filipi, Kolose. Sudah ada? Kolose 1 ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama ya. 1 Kolose 1 ayat 13 dulu. 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita. Ia itu siapa? Kalau lihat di konteks ini, ya Bapa, ya Bapa. Ia atau Bapa telah melepaskan kita terus dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi dasarnya pengampunan dosa karena Yesus. Ini kerajaan maut ya, kerajaan maut. Ketika percaya kita dipindahkan ke dalam kerajaan Anak yang kekasih, Yesus Kristus. Kata-kata telah di sini artinya sudah terjadi pada saat itu juga. Loh, tapi saya belum mati nih, benar. Tetapi secara posisi status kita, status keberadaan kita warga kerajaan surga yang ada di dunia sekarang. Kalau percaya Yesus sungguh-sungguh. Dan saudara, untung gak tidak itu? Untung ya, sangat untung. Karena kita hidup di dunia ini sementara. Ada yang 1 tahun, ada yang 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun mungkin. Tapi setelah itu mati. Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan mati untuk 1 kali saja. Setelah itu dihakimi. Pada waktu dihakimi, kalau kita tidak sungguh percaya kepada Yesus, maka kita pasti binasa selama-lamanya. Wah, itu selama-lamanya menderita. Tapi Alkitab berkata yang percaya pasti masuk surga. Ada persekutuan dengan Bapa. Sejak sekarang persekutuan itu dialami. Pasti tidak akan masuk neraka. Yang ketiga, kenapa? Karena kita sudah pindah. Nah, kalau kita percaya Yesus, ya, kita itu sudah pindah. Sebenarnya, saudara, ketiga alasan ini saling kait-mengkait. Sehingga secara singkat dan sederhana dapat dikatakan begini. Percaya Yesus itulah keuntungan. Karena kita pasti selamat dari hukuman dan pasti masuk surga. Tapi pertanyaan yang besar ini yaitu percaya yang bagaimanakah yang membuat kita pasti selamat dan tidak masuk neraka? Percaya yang bagaimana? Kita kembali ke pasal 5 Yohanes tadi, ayat 24. Ini sangat sederhana percayanya. Apa syaratnya? Pasal 24, pasal 5 ayat 24. 5 ayat 24 bagian awal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan cuma 2 itu saja, cuma 2. Percaya yang bagaimana? Percaya mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan percaya kepada Dia, kepada Allah yang mengutus. Ini sebenarnya maksudnya begini. Percaya pada firman Tuhan, kepada apa yang direncanakan Allah untuk keampunan dosa kita, yaitu kematian Yesus di kayu salib. Istilah pekerjaan bukan hanya pelayanan Yesus waktu itu, tapi pekerjaan yang terakhir Dia dimuliakan di Kalvari, di Bukit Golgota. Mati, kata dimuliakan ini bagi orang belum mati kok dimuliakan, disalib lagi. Tapi justru salib itulah yang membuat kita punya peluang atau kita diberi kesempatan mengalami itu. Tapi Bapak Ibu, saya memberitahu, ini sifatnya menyediakan saja. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Benar, untuk dosa semua orang. Tapi sifatnya menyediakan. Artinya yang tidak percaya tidak bisa. Makanya Yesus berkata istilah yang mendengar dan percaya. Kata mendengar itu dalam bahasa Ibrani selalu dikaitkan dengan mendengar dan melakukan. Misalnya saya bilang begini, Ade Rizka, tolong ambil laptop. Didengarkan tidak? Dengar tau? Tapi ya kalau dia tidak bawa, berarti tidak dengar tau, itu namanya. Ya toh? Makanya kita bilang di kitab Wahyu, siapa yang bertelinga tadi hendaklah ya mendengar. Jadi kalau tidak mendengar berarti ingin telinganya dicap. Ya, itu sudah. Samuel, dengar gitu, jangan cepat datang. Apakah sekarang Tinus, dengarkah tidak? Dengar. Tapi dia, Pak Gembala saya terus angkat, dia ke telepon dengan saya. Atau Kartini, tolong ambil itu. Dengarkah tidak? Dia dengar.
Iya Bapak, tapi dia tidak pergi, dia tidak bikin. Siapa yang bertelinga hendaklah ya. Yang tidak mau mendengar berarti telinganya mau di. Yesus berkata, yang mendengar dan percaya pada rencana Allah, itulah yang memperoleh surga, tidak masuk neraka, dan memang karena sudah dipindahkan dalam hidup. Itulah untuk kita percaya Yesus. Pertanyaannya, benarkah saudara sudah percaya Yesus secara pribadi? Itu masing-masing yang jawab. Ya, menyadari dosa, buka hati, terima Yesus dalam hidupmu. Buka hati dan katakan, Yesus, saya membutuhkan Engkau. Saya membutuhkan Engkau. Selamatkan saya. Pasti, kalau sudah percaya, pasti selamat. Pasti. Tidak masuk neraka, pasti masuk surga, karena sudah dipindahkan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Kita berdoa dulu, dan kemudian sebelum saya itu kita menyanyi percaya pada Yesus adalah untuk. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ada di antara sini yang masih ragu-ragu tentang keselamatan, tidak yakin oleh karena masih senang hidup dalam dosa, buka hatimu dan terimalah Yesus di dalam hidupmu. Sadari dosa-dosamu, tetapi Yesus, Dia penuh kasih. Bagi saudara yang sungguh-sungguh mau membuka hati dan menerima Yesus, bisa berdoa mengikuti kata-kata saya di dalam hatimu secara sungguh-sungguh. Buka hatimu. Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau. Saya membuka hati saya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih karena Engkau sudah mati di kayu salib menggantikan saya. Terima kasih Engkau sudah bangkit memberikan kepastian keselamatan bagi saya. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah Tuhan tolong kami dengan penuh syukur bagi kami yang sungguh-sungguh sudah percaya dan menerima Engkau, untuk senantiasa mensyukuri hidup kami dan terwujud nyata dalam kehidupan yang berkelimpahan dan dinikmati oleh orang sekitar kami. Dan bagi yang baru saja membuka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tuhan tidak akan memberkati dan menolong, memampukan. Allah Roh Kudus mampukan mereka menjalani hal yang hidup mereka menanggung. Ini doa kami Bapa. Kami mengucap syukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.